Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, saya Nurhayati Widya Putri dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bahaya pemakan riba. Berikut penjelasannya. Yang pertama, riba. Riba secara bahasa adalah sesuatu yang bertambah dari pokoknya. Menurut Syarok, riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, baik berbentuk barang sejenis maupun uang yang berlebih ketika pengambilannya sesuai dengan jatuh temponya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Quran Surah Al-Imran ayat 130. Selanjutnya, jenis-jenis riba. 1. Fadli, yaitu menukarkan barang yang sejenis tetapi ada tambahannya. Yang kedua, qard, yaitu mensyaratkan penambahan pembayaran bagi orang yang berutang. Yang ketiga, yad, yaitu berpisah kedua pembeli dan penjual yang berakad sebelum melakukan ijab qabul, tetapi uang dan barang sudah saling terima. Dan yang keempat, nasa'i, yaitu pengembalian uang pinjaman yang berlebih dari uang pokok. Berikutnya, bahaya pemakan riba. Yang pertama, hilangnya keberkahan pada harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 276. Yang kedua, orang yang berinteraksi dengan riba akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti orang gila. Firman Allah yang artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Yang ketiga, orang yang berinteraksi dengan riba akan disiksa oleh Allah. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menceritakan tentang siksaan Allah kepada para pemakan riba, bahwa ia akan berenang di sungai darah, sedangkan di tepi sungai ada seseorang atau malaikat yang di hadapannya terdapat bebatuan. Setiap kali orang yang berenang dalam sungai darah hendak keluar darinya, lelaki yang berada di pinggir sungai tersebut segera melemparkan bebatuan ke dalam mulut orang tersebut, sehingga ia terdorong kembali ke tengah sungai, dan demikian itu seterusnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, Allah tidak akan menerima sedekah, infak, dan zakat yang dikeluarkan dari harta riba. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kelima, doa pemakan riba tidak akan dikabulkan Allah. Di dalam hadis sahih, Rasulullah SAW menyebutkan yang artinya bahwa ada seseorang yang melakukan safar atau berpergian jauh, kemudian menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, akan tetapi makanan dan minumannya berasal dari yang haram, pakaiannya haram, dan dikenyangkan oleh barang yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah? Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, memakan harta riba menyebabkan hati menjadi keras dan berkarat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Yang ketujuh, badan yang tumbuh dari harta haram berhak disentuh api neraka. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka.
Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedelapan, orang yang berinteraksi dengan riba dilaknat Allah dan Rasul-Nya. Hal ini berdasarkan hadis yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, dua saksinya dan penulisnya. Beliau melanjutkan, mereka semua sama kedudukannya dalam hal dosa. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, memakan riba lebih buruk dosanya daripada zina. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui bahwa yang di dalamnya adalah hasil riba, dosanya itu lebih besar daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Dan yang terakhir, paling ringan dosa riba seperti menzinai ibu kandung sendiri. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari video ini adalah mengingat begitu dahsyatnya bahaya riba bagi kehidupan seorang muslim, baik di dunia apalagi di akhirat, maka sudah seharusnya kita berupaya meninggalkan riba semaksimal mungkin. Sekian penjelasan tentang bahaya pemakan riba. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.